Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Romo Baruzi Rositalare. Perkenalkan, nama saya Ita Bayu. Perkenalkan, nama saya Syafsalian Diani. Perkenalkan, nama saya Siman Rahman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabulaini. Perkenalkan, nama saya Nofalida Rizka Fatimah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alkohol. Pengertian dan jenis-jenis alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus hidroksil OH. Jadi kan rumus molekulnya kan C6H2N plus 2O. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai C6 H, jadi kalau kita pakai C6 itu H2N kan 6 kali 2 jadi 12 plus 2O. Ini bisa kayak gini atau gini, C6 H13 plus OH. Jadi bukan C6H14 tapi di ujungnya ditambahin H. Jadi C6H13 plus OH. Nah, rumus umumnya ROH. Jadi ini tuh istilahnya kayak ini R-nya, ini OH-nya. Ini OH itu gugus fungsinya itu kayak di setiap alkohol itu akhirnya pasti ada OH. Jenis-jenis alkohol berdasarkan letak gugus hidroksil. Ada alkohol primer. Gugus hidroksil terikat pada atom karbon primer. Contohnya alkohol primer itu mengikat satu CH, mengikat satu C kayak gini R. Jadi alkohol primer itu mengikat satu C. Kalau alkohol sekunder itu mengikat 2 C. Gugus hidroksil terikat pada atom sekunder. Contohnya ya teman, dia mengikat 2 C. Alkohol tersier, gugus hidroksil terikat pada atom tersier itu terikat 3 C. Contohnya kayak gini ya, mengikat 3 C. Jenis-jenis alkohol itu ada 2. Jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus hidroksil itu ada monoalkohol, alkohol yang mengandung 1 gugus hidroksil. Contohnya, jadi monoalkohol itu mengikat 1 OH. Kalau misalkan kayak CH3, terus CH2, ini OH. Nah itu dia mengikat 1 OH. Kalau polialkohol, alkohol yang mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil. Jadi polialkohol itu mengikat lebih dari 1 OH. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa berapa kek maunya. Ini contohnya kayak C
2 C 2 sini OH. Jadi polialkohol ini bisa mengikat 2 atau pokoknya lebih dari 1 polialkohol. Kayak di sini kan mengikat 3 OH. 1 2 3. Paham? Boleh bertanya nggak? Nanti dong, sabar. Bro, gitu. Yang kedua itu ada sifat fisika yang sifat kimia alkohol. Sifat fisika alkohol itu ada 4, ada wujud, titik tinggi, titik leleh, kelautan, dan daya hantar listrik. Wujud itu pada suhu biasa alkohol bersifat rendah akan berwujud cair, sedangkan alkohol bersuhu tinggi akan berwujud padat. Titik tinggi dan titik leleh, alkohol dengan suhu yang makin tinggi akan mempunyai titik tinggi dan titik leleh yang makin tinggi. Tapi titik tinggi dan titik lelehnya akan semakin tinggi jika rantainya lurus. Kalau rantainya bercabang enggak. Kelarutan yang alkohol larut dalam air, tetapi kelarutannya semakin berkurang jika suhunya semakin tinggi. Hal ini karena gugus hidroksil dalam alkohol bersifat polar, sedangkan gugus akrilnya bersifat non-polar. Daya hantar listrik, alkohol merupakan senyawa non-elektrik, tidak dapat menghantarkan listrik karena gugus OH dalam molekul alkana karena gugus OH yang terikat pada molekul alkana tidak dapat terionisasi dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Suhu tinggi dipengaruhi oleh jumlah atom karbon C. Semakin banyak dalam karbonnya, maka semakin tinggi suhu tingginya. Yang kedua itu ada sifat kimia alkohol. Sifat kimia alkohol ada 3. Yang pertama reaksi oksidasi, yang kedua reaksi dengan logam, dan yang ketiga ikatan hidrogen. Reaksi oksidasi, alkohol fenol dioksidasi menghasilkan aldehid. Jika dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan keton. Alkohol tersier tidak mengalami oksidasi. Yang kedua, reaksi dengan logam. Alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Contoh reaksinya adalah 2N OH plus 2Na menjadi 2N OHA plus H2. R ini termasuk gugus alkil. Dan yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah antar molekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen antara atom O dengan atom H pada molekul. Contoh reaksinya adalah R OH plus HX menjadi RX plus H2O. H ini termasuk golongan wujud yang terdiri dari F, Cl, Br, dan Oke, selanjutnya ada sifat kimia dari alkohol yang lain. Yang pertama yaitu tes lukas pada alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan larutan ZnCl2 dalam HCl4 atau yang dinamakan dengan tes lukas.
Reaksi ini digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Contoh dari reaksi Lucas ini sendiri adalah misalnya pada dasarnya tes Lucas pada alkohol ini sebenarnya hanya mensubstitusikan OH ini dengan HCl. Jadi hasil reaksinya OH berubah menjadi Cl, H dan OH ini bersatu menjadi H2O. Selanjutnya yaitu reaksi dengan HX. Reaksi dengan HX ini maksudnya HX ini seperti yang sudah dijelaskan trivia tadi. HX ini maksudnya adalah halogen, yaitu golongan 7A. Contohnya ada F, Cl, Br dengan I. Kita punya contoh reaksi metanol dengan HCl. Metanol itu kan CH3 ya, CH3OH. Maaf, maksud saya CH2OH. Lalu kita reaksikan misalnya dengan HCl. Ini akan menghasilkan CH2Cl ditambah H2O. Konsepnya sama. Kita menggantikan OH ini dengan Cl, sedangkan H bertemu dengan si OH menjadi H2O. Selanjutnya yaitu ada reaksi esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. Contohnya adalah CH3OH ditambah CH3COOH menjadi CH3COOH CH3 plus H2O. Jadi di sini adalah si alkoholnya itu sendiri, alkohol. Yang ini adalah asam karboksilat. Jadi kenapa ini asam karboksilat? Karena ini gugus fungsinya kita kan tahu CH itu kan sebagai R-nya. Ini gugus fungsinya RCOOH. Kalau ini ROH. ROH ini si alkohol, RCOOH ini adalah ester, akan menghasilkan CH3COOH3. Ini adalah RCOOR. RCOOR ini sendiri adalah gugus fungsi dari si ester tersebut. Yang terakhir adalah reaksi pembakaran. Alkohol mudah terbakar, bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Seperti yang kita ketahui itu, pembakaran berarti kan kita membutuhkan oksigen sebagai bahan untuk pembakaran itu sendiri. Reaksinya misalnya kita punya C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. C2H5OH sebagai alkohol, 3O2 ini oksigen sebagai alat untuk pembakarannya dan menghasilkan CO2. CO2 ini kan seperti yang kita ketahui adalah karbon dioksida dan H2O adalah air. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata nama alkohol. Jadi tata nama alkohol itu sama kayak alkana kayak gitu. Jadi kalau CD1 namanya
C-nya ada 4, jadi namanya yaitu butil. Lalu karena C ini mengikat 2 atom C lainnya, jadi namanya tergolong sekunder. Jadi nama dari rantai ini yaitu sekunder, butil, alkohol. Jadi tata penamaan trivial ini diawali dengan menyebutkan gugus fungsi yang terikat pada OH, kemudian diikuti dengan kata alkohol. Jadi nama dari rantai ini yaitu sekunder butil alkohol. Selanjutnya yaitu tata nama alkohol dengan mengikuti aturan IUPAC. Aturan IUPAC sendiri adalah nama internasional, ibaratnya nama resmi yang digunakan untuk internasional. Hal yang harus dilakukan untuk menentukan tata nama berdasarkan IUPAC, yang pertama adalah menentukan rantai induk atau rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Yang kedua, beri nomor dengan penomoran dimulai dari yang terdekat dengan OH. Yang ketiga, mencari rantai cabang. Jika cabang ada yang sejenis, maka diberi awalan di tri, di untuk 2, tri untuk 3, dan tetra untuk 4, dan seterusnya. Jika cabang ada beda jenis, urutkan dengan alfabet. Misalnya dalam suatu tatanan tersebut terdapat metil dengan etil, maka yang harus ditulis terlebih dahulu adalah si etil tersebut. Karena dalam susunan alfabet E lebih dulu daripada M. Kita ini ada tata caranya yaitu nomor cabang, strip nama cabang, strip nomor OH, strip alkohol atau alkanol atau rantai induknya. Jika ada angka dengan angka dipisahkan oleh koma, sedangkan jika huruf dengan huruf dipisahkan dengan strip. Misalnya di sini kita punya CH3, CH2, CH3, CH2, OH. Nah, ini merupakan contoh dari rantai karbon alkohol. Yang pertama, kita harus menentukan rantai induk atau rantai terpanjang yang melalui gugus OH. Karena di sini ada keterangan gugus OH, berarti rantai tersebut harus dekat dengan OH, harus menyertakan OH di dalamnya. Di antara rantai karbon ini, rantai terpanjangnya menurut kalian yang mana? Yang lurus. Ya betul, karena di sini ada OH-nya. Jadi rantai terpanjang adalah yang ini. Selanjutnya yaitu beri nomor dengan penomoran dimulai yang terdekat dengan OH. Penomoran di sini harus dimulai dari yang terdekat OH. OH di sini berarti kita mulai penomoran dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mencari rantai cabang. Jika cabang sejenis maka diberi awalan. Kita sudah punya rantai induk, berarti yang tidak masuk ke dalam rantai induk merupakan rantai cabang. Rantai cabang di sini kita punya CH3 dan CH3. Menurut kalian sejenis atau tidak? Sejenis. Ya. Siapa yang bilang tidak? Jadi sama-sama CH3 ya. Nah, karena ini sama-sama CH3, maka diberi awalan di atom C1 metil. Maka nama dari, karena di sini tidak ada cabang beda jenis, maka kita langsung memberikan nama saja. Yang pertama, nomor cabang. Nomor cabang kita ketahui ada di nomor 2. Cabang CH3, cabang dimetilnya ada di nomor 2. Berarti yang pertama kita tulis adalah 2. 2. Selanjutnya, karena di sini cabangnya ada 2, maka nomor cabang ditulisnya juga 2,2.
angka dengan angka dipisahkan oleh koma. Selanjutnya yaitu nama cabangnya. Nama cabang kita tadi udah punya di metil. Berarti 2,2 strip di metil. Setelah kita tulis nama cabangnya, selanjutnya kita tulis nomor OH-nya. Nomor OH terdekat dengan OH adalah nomor 1. Berarti kita tulis strip 1 nomor OH kita sudah punya 1. Selanjutnya yaitu alkohol atau alkanolnya. Kita punya rantai hidupnya di sini, C-nya ada 1, 2, 3, 4. Menurut kalian, kalau C-nya 4 dalam alkohol namanya apa? Butanol. Betul. 1 butanol. Jadi tata nama alkohol ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6. Ini termasuk isomer dari heksanol ya. Kita punya nama 2,2 dimetil strip 1 strip butanol. Isomer alkohol. Nah, pengertian umum secara umum isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sesama tapi susunan atomnya berbeda. Nah, untuk di isomer alkohol ini dibagi menjadi 4, ada isomer posisi, isomer kerangka, gugus fungsi, dan optis. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu isomer posisi. Nah, isomer posisi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsinya sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Nah, contohnya adalah heksanol. Nah, ini adalah gambaran bentuk contoh dari isomer alkohol yaitu isomer posisi. Contohnya heksanol. Nah, kita beri penomorannya dulu. Yang kayak dari OH ini ada yang di sebelah kanan, jadi kita tulis satu dari sini. 2, 3. Ini dinamakan 1 heksanol. Nah, selanjutnya ada jadi jadi ini yang disebut isomer posisi, yaitu senyawanya yang mempunyai rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, tetapi posisinya gugus fungsinya berbeda. Nah, jadi yang dimaksud gugus fungsinya yang berbeda posisinya itu adalah di sini. Tapi kriterianya masih sama-sama heksanol yang kita bahas. Nah, selanjutnya ada isomer rangka. Nah, isomer rangka ini adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, namun rangka atau bentuk karbonnya berbeda. Nah, dia juga pakai heksanol lagi.
Nah, isomer gugus fungsi ini terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antaranya dua senyawa yang mempunyai molekul sama. Isomer gugus fungsi alkohol adalah eter. Nah, jadi kebetulan isomer alkohol ini mempunyai rumus fungsinya sama dengan senyawa karbon eter yang nanti akan dibahas lebih dalam senyawa eter itu oleh kelompok 2. Dibagi alkohol dan eter. Nah, kalau alkohol itu sama dengan OH, nah kalau eter ini sama dengan O saja. Nah, contohnya adalah C2. Contoh dari gugus fungsinya yaitu kita pakai C2H4 plus 2O atau biasanya disebut C2H6O. Nah, C2H6O alkohol sama C2H6O eter ini sama, hanya yang membedakan aja rantai karbonnya aja, rantai karbon sama gugus fungsinya aja. Kalau alkohol OH, kalau eter itu O saja. Jadi alkohol biasa disebut etanol, kalau eter biasa disebut dimetil eter. Nah, selanjutnya mungkin ini yang membedakan dari senyawa-senyawa karbon lain. Ada kalau di isomer alkohol itu ada isomer optik. Nah, sifat optik adalah kemampuan untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi. Keisomeran optik terjadi karena adanya atom C asimetrik, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, biasanya isomer optik ini dikenal sebagai isomer yang mempunyai pencerminan. Nah, contohnya adalah
bintang ini. Nah, lambang bintang ini adalah atom simetris. Nah, jadi L di isomer ini dibacanya levo. Levo ini adalah perputaran bidang yang dipolarisasikan ke sebelah kiri. Nah, kalau D ini adalah dextro, yaitu perputaran bidang polarisasi ke sebelah kanan. Terakhir yaitu penggunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, metanol yaitu sebagai bahan bakar sehingga dicampur dengan bensin. Sifat metanol yaitu cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar dan sulit berbau. Metanol memiliki sifat kimia yang memungkinkan untuk menurunkan titik cairan berbasis air dan meningkatkan titik dinginnya. Sehingga metanol memiliki manfaat sebagai anti beku dalam sejumlah alat atau mesin pembakaran dan sebagai bahan bakar yang dicampurkan dengan bensin. Penggunaan campuran metanol sebagai bahan bakar dapat menghambat upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal ini disebabkan metanol yang diproduksi dari bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi
Jadi sampai di sini ada yang masih ingin bertanya tentang alkohol? Tadi ada yang mau nanya apa nih? Nanya apa Leli? Mau nanya yang tadi Ucup jelasin itu, yang mau nanya itu keselet tadi. Mana? Yang tadi mau nanya itu slide di mana? Lagi. Next. Yang tadi perbedaan bukan lagi. Nih, yang ini contohnya kayak gimana, Ge? Ini. Ya. Jadi kalau ini kan mengikat satu alkohol nih kayak CH3, CH2, ini OH. Jadi dia cuma mengikat satu OH doang nih. Kalau monalkohol, kalau polialkohol itu mengikat dua OH. Kayak misalkan CH2, CH2, CH2. Mau di sini ke OH-nya, mau di bawah ke OH-nya. Nih, ini OH, di sini OH, di sini OH. Jadi dia mengikat 3 OH, bebas. Jadi polialkohol itu mengikat OH lebih dari satu. Yang di tengah itu kan CH2 ya kan, dia tapi mengikat bawahnya kan ada H lagi. Itu hanya harus 2 apa 1 aja? Satu. Oh ya. Oke. Terus? Udah. Udah. Jadi itu salah nulis ya? Harusnya hanya 1. Itu yang tengah. Yang tengah. Mana oh ini? Ya. Iya, harusnya kan CH doang. Saya dong. Oke. Terus? Ya udah paham. Udah. Makasih Ucup. Ya, sama. Ada yang mau nanya lagi? Bertanya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Tanya. Tanya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau ada yang mau nanya, saya yang nanya ya. Boleh. Tapi bedanya monalkohol sama polialkohol apa, Pi? Bedanya apa? Perbedaan polialkohol sama monalkohol. Yuk, siapa yang bisa? Tak kasih poin. Aku. Ya nggak tahu tadi gimana penjelasannya. Ya kan? doang. Ayo. Ini siapa buat yang rapip bisa? doang apa Tak semuanya? kasih poin. Yang bisa jawab. Jadi polialkohol itu Mono itu apa? Ada yang tahu gak? Aku. Dengerin. Aku. Monalkohol itu mengikat 1 OH. Kalau polialkohol itu tuh mengikat lebih dari 1 OH. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, bebas. Mau berapa kek? Jadi mau nanya lagi gak? Kalau polialkohol itu contohnya senyawa apa? Senyawanya Senyawa. dari polialkohol. Hah? Bentar. Polialkohol itu termasuk senyawa etanol. Kalau etanol itu mengikat lebih dari 1 OH. Lebih. Oh, jadi polialkohol itu termasuk senyawa gliserol.
Iya, gliserol. Ya, gliserol. Sekalian Tulisin. Oke. Ini tadi nih. CH2 CH2 OH OH. Ini termasuk senyawa 1, 2, 3. Kok ini termasuk ke dalam senyawa gliserol. Gliserol itu yang tadi yang dijelasin aku, yang kegunaannya. Oke. Dia mau nanya lagi. Ayo. Yang nanya tak kasih poin. Yuk. Ada nggak sih yang lain itu? Dia mau nanya lagi. Itu boleh mengikat boleh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang masih ingin bertanya? Dia masih ingin bertanya. Mungkin ke slide aku itu awalannya takut ada yang nggak pahami. Ya, jadi di sini saya akan membahas kembali tentang materi alkohol, yaitu dari tata nama. Mungkin masih banyak teman-teman semua yang masih pusing dengan tata nama dari alkohol. Di sini saya punya contoh. Kami punya rantai karbon ini. Ada teman-teman yang ingin mencoba untuk memberikan tata nama dari rantai karbon ini? Oh, siapa yang mau? Bisa pakai invert ataupun trivial. Ada yang mau? Ngacung. 1, 2, 3, ngacung. Tadi banyak pas nggak di videoin. Siapa yang mau maju? Gak apa-apa. Kalau salah juga gak bakal diapa-apain kok. Jeki mau maju. Ini Siapa yang dicabut. mau maju? Oke. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Siapa yang maju? Yang ingin mencoba untuk memberikan tata nama? Kan OH-nya ada di sini. Tabina mau. Tabina mau. Coba. Rapip tadi Rapip. Ayo Tabina. Rapip apa Tabina? Itu ada nama trivialnya. Hah? Kalau trivial itu nentuin sekunder sama primernya ya? Untuk IPA, karena IPA adalah Ntar yang maju terkenal. ntar. Kamu bagi-bagi apa? Ayo, siapa yang mencoba? Ibda, are Ibda. Ayo. Iya, ntar dibantuin kok. Dari step awal sampai akhir. Udah di videoin. Ayo dah, baju dah. Oh Raya. Berdua. Ayo Tabina. Kan yang pertama kita harus deket OH dulu kan, karena yang deket OH berarti hitungnya dari sini. Lihat nih cabang yang paling panjang itu kemana, lurus atau ke bawah. Kalau dari lurus tuh 2, 3, 4 doang kan. Kalau ke bawah tuh 2, 3, 4, 5, berarti kita makanya yang ke bawah. Tuh, berarti ini cabang kan, berarti hitungannya dari sini 1, 2, 3 kan? Iya 4, 5
Nah, berarti cabangnya kan dekat di ketiga ya? Berarti 3, jemputin ini dulu sih. Benar, penomoran cabang dulu. Berarti 3 metil ya? Iya, cabang. 5 itu apa? Selanjutnya adalah penomoran dari OH-nya. OH-nya di nomor berapa? 1. Betul. 1, 5 itu apa? Ayo, ingat-ingat ya. Pentanol. Ya. Wih. Jadi namanya apa? 3 metil, 1 pentanol. Are. Jadi teman-teman ini namanya 3 metil 1 pentanol. Salah satu isomer dari heksanol. Versi trivial. Mau satu versi trivial? Ini misalnya kita punya CH3, CH2, CH2. Ini kita akan mencoba tata nama trivial. Ada yang ingin mencoba tata nama trivial? Cabang kayak gini. Iya. Jadi kita di sini punya rantai karbon ini, kita akan memberikannya tata nama sesuai dengan aturan trivial. Kalau ini kan hifak, kita akan mencoba tata nama trivial. Ada yang ingin mencoba tata nama trivial? Soalnya kita harus nentuin sekunder sama primernya dulu. Tadi kan dari mana? Dari tadi penjelasan tadi primer sekunder itu belum ngerti. Ayo. Siapa yang mau mencoba tata nama alkohol? Tata nama trivial. Ayo, siapa yang mau? Ini aku kasih ininya ya. Apa clue-nya? Trivial itu alkil alkohol. Ini yang aku kasih clue-nya ya. Trivial itu susunan namanya alkil alkohol. Atau dia Ini apa ini? Ini berapa? Ada yang coba? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini tuh apa? Heptanol. Soalnya ini lebih mudah loh. Heptanol alkohol. Pentanol. Alkohol. Ya awalnya sama. Kita lihat dulu nanti perpanjangnya berapa. 5. Etol. Ya, jadi ini ibaratnya kan alkil ini kan CN2N. Ayo siapa yang mau coba? Tabina mau coba? Ayo sini maju ke depan dulu aja. Bisa 5 berapa? Bisa 5 sebelah. Jaki mau coba trivial? Rezeki. Ya, nama trivial. Pertama, rantai terpanjangnya siapa sebagai alkil? Alkilnya berapa, Jaki? Hah? Ada berapa? 5. Kalau 5 namanya apa? Ambilnya apa? Ambil kan 5. Hah? Enggak. Wih. Dalam tata nama alkana itu berapa? Apa kan? 1 kan metana. Ya, berarti 5 penta. Berarti pentana. Pentana sebagai alkil. Ya, terus pentana. Dilanjut dengan alkohol karena susunan nama trivial adalah alkil alkohol.
Betul. Ya, tangan kaki. Alkil namanya alkana, kan pentana itu alkana. Iya, dia kan sebagai alkilnya. Verb ini kan alkil. Alkil kan etil, metil. Iya, alkil itu ya. Kalau alkil itu kan kalau dalam alkalanya cacingnya. Tapi kalau dalam alkohol ini, alkil ini sebagai alkananya atau R-nya ini. Ya. Berarti belakangnya anak itu ya. Iya, jadi belakangnya anak. Ditambahin kata alkohol. Karena ini kan R ini kan sebagai alkananya. Kalau dia ada gugus apanya, berarti dia bukan alkana lagi, alkanal atau alkohol. Jadi kalau R-nya saja itu nama si alkana. Terima kasih. Mau nanya, Oke, mau jadi, tanya, boleh? Apa mau nanya lagi boleh? Kalau misalnya trivial itu ada cabang-cabangnya gitu, bisa nggak? Trivial tadi yang contoh tanda termasuk yang cabang trivial ya. Coba. Ya, jadi trivial ini kalau rantainya cuma satu rantai lurus, jadi itu primer, rantai primer. Kalau C-nya mengikat lebih dari, misalnya gini, C-nya mengikat lebih dari satu atau C mengikat lebih dari satu, ini kan mengikat dua, jadi tergolong sekunder, tergolong namanya sekunder. Kalau lebih dari 3, mengikat lebih dari C-nya 3, namanya tersier. Jadi di sini ada contoh. Misalnya kayak gini nih. Hanya apa? Nah, sini kan C-nya ada 4. Kalau C-nya 4 itu butana, karena ini di alkohol jadi butil. Terus karena C-nya mengikat lebih dari 2 atau C lainnya, jadi tergolong tersier. Jadi balik ke nama alkil. Nama jenis senyawanya di depan ya. Tersier. Karena ada 4 butil ditambahin kata alkohol. Jadi namanya itu tersier butil alkohol. Dimana tersier itu mengikat lebih dari 2 atau C. Butil ini karena C-nya ini ada 4 dan diikuti kata alkohol. Kalau primer itu nggak pakai primer dulu ya depannya? Kalau primer itu enggak. Oh. Kayak tadi yang Kalau Kan tadi- primer itu enggak. Tapi kalau sekunder sama tersier pakai. Ini mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, cukup. Mungkin cukup ya? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan tolong dimaafkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.